Oke, sekarang kita lanjut bagian aktivitas 2.3 virus dan penerapannya. Jadi di sini ada soalnya ayo menelaah. Nah, di mana di sini kan pastikan adik-adik sudah membaca ya, apanya, bacaannya, artikelnya gitu. Nah, kita langsung ke pertanyaan. Berdasarkan kajian tentang virus tersebut, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Nomor 1. Jelaskan kebaikan apa saja yang dapat virus lakukan. Nah, jawabannya yang pertama, virus dapat dimanfaatkan dalam bidang kesehatan seperti terapi kanker, terapi gen, dan vaksin. Selain itu, berperan sebagai vektor dalam rekayasa genetika. Oke. Yang kedua, dari sekian kebaikan yang dilakukan virus, pilih salah satu yang menarik untukmu, kemudian jelaskan manfaatnya bagi kehidupan manusia, hewan, tumbuhan, dan ekosistem. Nah, jadi di sini kita pilih virus dapat dimanfaatkan sebagai vektor pembawa gen untuk memperbaiki gen abnormal pada terapi gen atau sel. Jadi misalnya kalau ada tumbuhan, hewan, atau manusia sekalipun yang gennya itu kurang baik ya, gennya abnormal, nah dia bisa diperbaiki atau apa namanya, menggunakan virus sebagai vektor pembawa gen itu. Jadi yang apa namanya tuh, yang memperbaiki. Jadi yang gennya itu yang kurang baik bisa diperbaiki gitu. Oke? Ayo berlatih selanjutnya. Setelah kalian belajar tentang persamaan virus, cobalah jawab pertanyaan berikut. Jodohkanlah nama virus dan penyakit yang benar. Nah, jadi polio. Polio itu eh apa namanya? Nama virusnya adalah ini ya, poliovirus. Oke? Kalau AIDS itu nama virusnya adalah HIV. Kemudian kalau rabies itu radovirus ya, rabies rhabdovirus maksudnya ya. Kemudian mosaik itu TMV. Mosaik itu TMV. Kemudian demam berdarah itu adalah virus dengue. Nah, oke. Nah, jadi itu pasangan masing-masing dari nama virus dan penyakit yang benar, oke? Berikut jawabannya. Next, nomor 2. Melalui bioteknologi, insulin dapat dihasilkan dari sel bakteri. Gambar 2.5 adalah bagan pembentukan insulin. Berdasarkan bagan tersebut, pada proses manakah kita bisa memanfaatkan virus dalam pembuatan insulin? Nah, jawabannya adalah pada proses pembawa gen insulin ke dalam tubuh virus, di mana proses menghasilkan insulin dari bakteri sebagai berikut. Yang pertama, kita manusia mempunyai gen penghasil insulin, kemudian ambil gen penghasil insulin manusia, disebut dengan isolasi gen insulin manusia. Kemudian yang kedua, prosesnya, pindahkan gen insulin manusia ke bakteri. Proses ini membutuhkan enzim pemotong DNA dan penyambung DNA agar gen insulin bisa memuat ke dalam DNA bakteri. Dan yang ketiga, sekarang bakteri sudah memiliki gen insulin. Jika dikembangbiakkan, bakteri akan memperbanyak diri dan bisa menghasilkan insulin lebih cepat. Nah, kira-kira kayak gitulah caranya ya. Next, nomor 3. Bacalah intisari artikel yang berjudul Efikasi Vaksin Sinovac. 65,3%. Bagaimana cara menghitungnya dan ditulis oleh Holly Kartika Nirwigati Sumartining Tias ya. Jadi pastikan adik-adik sudah membaca karya ilmiah berikut ya. Nah, jadi pertanyaannya, apakah variabel terikat dan variabel bebas pada penelitian tersebut? Nah, jadi kita bahas yang pertama itu variabel terikat. Nah, variabel terikatnya adalah terinfeksi atau tidaknya virus corona. Jadi gini, mana dia ya di sini? Menerima vaksin. Dengan demikian, nilai efikasi adalah perbandingan antara kelompok yang diberi vaksin dengan kelompok yang diberi placebo. Untuk memperoleh informasi detail, silakan baca artikel. Jadi kalau dia variabel terikat ini, dia adalah
Kan dia vaksin COVID-19 Sinovac secara resmi diizinkan digunakan di Indonesia. Nilai efikasi vaksin Sinovac di Bandung sekian. Hal ini berbeda dengan efikasi Sinovac di Brazil sekian. Kemudian di Turki sekian. Bagaimana cara menghitung efikasi vaksin Sinovac di Bandung sehingga nilainya berbeda dengan negara lain. Nah, uji vaksin Sinovac di Bandung melibatkan 1.600 orang, 800 orang menerima vaksin dan 800 orang yang mendapatkan placebo. Kosong berarti ya. Pada kelompok yang menerima vaksin ada 26 yang terinfeksi. Sedangkan yang placebo 75 orang yang terkena COVID. Berarti lebih banyak yang placebo ya. Sedangkan dari kelompok 75% orang yang terkena COVID-19 atau 9,4%. Nilai efikasi adalah sekian. Dengan demikian, nilai efikasi adalah perbandingan antara kelompok yang diberi vaksin dengan kelompok yang diberi placebo. Jadi variabel terikatnya itu adalah yang terinfeksi atau yang tidak terinfeksi ya, yang terinfeksi virus atau yang tidak terinfeksi, Oke. Kemudian kalau variabel bebasnya adalah yaitu pemberian vaksin atau tidak gitu ya, atau tidak pemberian vaksin atau tidak pemberian vaksin. Oke. Nah, jadi variabel bebasnya itu ya. Oke. Next kita lanjut yang B. Jika seandainya dilakukan uji efikasi vaksin Sinovac di suatu daerah dengan pengujian kepada 500 orang. Berarti kalau 500 orang yang menerima vaksin dan 500 orang sebagai pembanding dan ditemukan 20 orang yang menerima vaksin mengalami COVID-19, sedangkan 100 orang kelompok pembanding mengalami COVID-19. Berapakah efikasi vaksin tersebut? Nah, dari artikel yang sudah kita baca, bisa kita cari ya. Yang pertama kita cari kelompok yang divaksin ya. Kelompok yang divaksin itu kita menggunakan kelompok yang divaksin itu kan 20/500 kita cari ya, berarti 0,04. Kemudian kelompok yang tidak divaksin, kita cari kelompok yang tidak, berarti ya, yang tidak aja. Berarti kalau kelompok yang tidak, berarti di situ ada 100 orang kelompok pembanding mengalami COVID-19. Berarti yang 100 ini yang mengalami COVID-19 berarti dia tidak divaksin ya, berarti 100/500, berarti jadinya 0,2. Nah, jadi kita bisa cari efikasinya itu adalah, caranya adalah kelompok yang tidak, berarti 0,2, dikurang dengan kelompok yang divaksin 0,04, ya, per kelompok yang divaksin 0,2 dikali dengan 100%. Berarti jadinya dapat di situ adalah 80%, sekitar 80% ya. Oke? Nah, kalau adik-adik punya pertanyaan boleh komen di kolom komentar. Kita lanjut yang bagian yang C. Tentukan apakah aktivitas penelitian dalam menguji efikasi virus benar atau salah. Nah, pernyataan. Orang yang akan diberi vaksin harus dalam kondisi sehat. Ya, benar ya. Benar. Oke. Kemudian, jumlah orang yang diberi vaksin boleh lebih banyak dibandingkan dengan kelompok pembanding. Nah, salah ya. Nah, alasannya, syarat orang yang diberi vaksin corona adalah dalam kondisi sehat, supaya apabila penyakit tersebut menyerang saat divaksin, maka tidak menyebabkan fatal gitu. Kemudian saat pengujian efikasi, maka jumlah orang yang diberikan vaksin dengan yang tidak harus sama. Oke?